Kenapa kita berinfak? Yang pertama, karena infak, berzakat, bersedekah itu adalah amalan prioritas yang ditunjukkan Allah SWT ketika seseorang diberikan waktu tunda dari kematiannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, seandainya kalian dikasih waktu sebentar saja, harusnya kalian sudah meninggal. Kasih tambahan waktu. Kira-kira amalan apa yang tepat untuk bisa kalian lakukan? Al-Quran mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Seandainya kalian diberikan masa tambahan dari waktu yang betul-betul kritis saat itu, maka amalan yang utama yang bisa kita lakukan adalah fa asaddaqa, bersedekah. Bukan sholat, bukan haji, bukan amalan yang lain, tapi sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul ladzim. Saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan. Yang belum tentu semua orang diberikan kesehatan. Yang begitu kesehatan itu hilang dari kita, dia adalah mahkota, dan nikmat-nikmat Allah yang lain tertutup oleh sakit yang Allah berikan pada kita. Umur yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki ini kita syukuri, agar kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah SWT. Salawat ring salam semoga senantiasa terlimpah pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya insyaallah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan mungkin bisa masuk surga tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita dalam majelis ilmu, keberadaan kita dalam sholat, keberadaan kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mendatangkan rahmat Allah. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat Allah senantiasa melingkupi kita, dan semoga nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bersama-sama surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka. Salawat ring salam terlimpah atas uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Saudaraku sekalian, mari kita jadikan momentum Jumat ini momentum kita untuk berubah menjadi lebih baik. Jangan pernah tunda taubat kita, karena kematian kita tidak pernah menunggu taubat kita. Jangan katakan nanti pada taubat kita, karena bisa jadi kita keburu mati. Jangan katakan kapan-kapan terhadap taubat kita, bisa jadi kita keburu dikafani. Saudaraku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini seluruh Masjid AHM temanya adalah keutamaan berinfak. Hari-hari ini sangat terasa di plan manapun kita ditugaskan, banyak sekali teman-teman kita, para senior kita itu yang memasuki ras purna bakti. Nggak terasa waktu berjalan, ternyata banyak sekali saudara kita yang kemudian sudah tiba saatnya untuk kemudian berpisah dengan kita, tidak bekerja lagi di AHM, memasuki masa purna bakti. Kita pun juga tanpa terasa, dengan mulai anak-anak kita sudah mulai kuliah, anak-anak kita sudah mulai masuk SMP, SMA,
Sebenarnya itu tanda yang diberikan Allah SWT bahwa sesungguhnya sudah semakin banyak jatah umur kita yang sudah kita habiskan, dan semakin sedikit sisa umur yang akan kita jalani. Rambut kita sudah mulai memutih. Kita tidak sekuat dulu melakukan banyak hal. Itu tanda-tanda bahwa kita sudah banyak memakai umur kita dan tersisa sedikit dari jatah umur kita. Lantas amalan apa kira-kira yang pas dengan kondisi kita seperti itu? Maka amalan yang pas dalam kondisi kita seperti itu adalah bersedekah, berinfak. Banyak juga ya kalau kita misalnya hari ini datang itu ada yang karyawan kontrak, selesai karyawan kontrak datang masih gundul-gundul, masih banyak sekali anak-anak muda bergabung dengan kita, atau kita yang merasa masih muda tapi kita merasa banyak sekali masalah yang kita hadapi. Amal apa yang kemudian bisa kita lakukan yang pas buat orang-orang yang seperti kita, yang setengah berjuang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari waktu ke waktu? Maka salah satu amalan direkomendasikan adalah berinfak. Kenapa banyak masalah, banyak hal yang kemudian kita hadapi, rekomendasinya adalah berinfak? Karena infak itu ada beberapa hal. Ya, kalau kita perhatikan terus rahimakumullah. Kenapa kita berinfak? Yang pertama, karena infak, berzakat, bersedekah itu adalah amalan prioritas yang ditunjukkan Allah SWT ketika seseorang diberikan waktu tunda dari kematiannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, seandainya kalian dikasih waktu sebentar saja, harusnya kalian sudah meninggal. Kasih tambahan waktu. Kira-kira amalan apa yang tepat untuk bisa kalian lakukan? Al-Quran mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Seandainya kalian diberikan masa tambahan dari waktu yang betul-betul kritis saat itu, maka amalan yang utama yang bisa kita lakukan adalah fa asaddaqa, bersedekah. Bukan sholat, bukan haji, bukan amalan yang lain, tapi sedekah. Saudara sekalian rahmati Allah SWT, karena sedekah ini yang akan menjadi payung kita ketika kita nanti berada di akhirat. Bahkan sedekah inilah yang kemudian akan memadamkan panasnya api neraka ketika kita berada di yaumul qiyamah. Bahkan kemudian Rasul mengatakan, takutlah, ittaqun nar walau bisidq tamr. Takutlah kalian dengan siksa api neraka itu dengan bersedekah walaupun cuma dengan sebiji tamar, kurma kering. Walaupun kecil, tapi sedekahlah. Karena ternyata di akhirat sedekah ini luar biasa. Bahkan di dalam Quran Allah mengatakan, lang tanallu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak sampai pada pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah SWT sampai kalian itu menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Tunfiqu mimma tuhibbun. Seruskan rahmat Allah SWT. Sedekah ini adalah jaminan akhirat kita. Yang kedua, kenapa kita harus bersedekah, berzakat, kita harus berinfak? Karena dengan kita bersedekah ini, Allah akan menambah rezeki kita. Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, ma naqasat shadaqatin min mal, tidak akan pernah berkurang harta kita karena kita bersedekah.
bal yazdad, tapi akan bertambah dan terus bertambah. Di Quran surat Al-Baqarah 261 dikatakan bahwa ketika kita bersedekah itu, maka kemudian Allah mengibaratkan satu biji padi itu tumbuh 7 batang padi, kemudian masing-masing batang itu 100 bulir padi, 700 kali lipat. Allah lipat gandakan pahala al-ajru dari sedekah ini. Saudara sekalian termata Allah SWT, saya punya seorang teman di PT Garuda dulu beliau bekerja. Belum punya pekerjaan sama sekali, backgroundnya adalah teknik sipil. Terus kemudian beliau tersisa untuk anak-anaknya, istrinya, kebutuhan masa depannya dari gaji yang setiap hari berkurang, nunggu gajian nggak gajian lagi karena beliau keluar dari PT Garuda itu, tertinggal 6 juta. Terus beliau membaca berbagai macam keterangan tentang bagaimana fadilah sedekah untuk kemudian menambah keberkahan, menambah jumlah rezeki yang Allah berikan pada kita dan sebagainya. Kemudian beliau infakkan separuh dari harta beliau. Waktu itu, waktu itu 3 juta itu besar buat saya. Cuma 6 juta yang tersedia di rekening. Saya infakkan dan setelah itu kemudian beliau merasakan banyak sekali order-order datang dan sebagainya, sampai kemudian beliau sekarang Masya Allah, Allah limpahkan harta yang lumayan besar dan beliau tidak mengurangi kebiasaan sedekahnya. Sampai suatu ketika kemudian beliau datang kepada saya, Pak, boleh saya pinjam uang? Ya nggak salah, ente pinjam uang ke saya. Saya nggak harusnya pinjam kepada ente, karena beliau itu infaknya luar biasa. Ada masjid beliau nyumbang 70 juta, itu biasa. Padahal dari tidak punya apa-apa, akhirnya kemudian jadi kontraktor, banyak orderan dan sebagainya, Masya Allah. Itu tiba-tiba kemudian beliau datang ke saya mau pinjam uang. Aduh, buat apa? Terus beliau, jangan cerita-cerita ya, saya ceritain juga. Untuk motivasi kita, saya barusan mengumrohkan 35 keluarga besar saya. Tentu saja kalau keluarga saya yakin itu akomodasinya juga beliau yang tanggung. Dan sekarang saya ada beberapa unit di Grand Wisata, saya bangun di situ sebagai developer, kontraktor gitu ya. Itu lagi butuh bayar pegawai, tukang. Masya Allah. Terus kemudian berpesan begini kepada saya, kalau antum mau sedekah, antum mau dimudahkan Allah rezekinya, sedekahnya jangan hanya diniatkan untuk anak istri kita. Jatah anak istri kita seberapa, segitu-gitunya. Niatkan untuk yang besar dengan itu. Bantu keluarga besar kita, adik kita, ipar kita, mertua kita semua. Bantu RT kita, bantu. Dan beliau memang begitu, sangat mudah bantu orang. Dan Masya Allah sampai dengan sekarang Allah tambah terus. Serahkan rahmat Allah SWT. Ternyata di dalam Al-Quran itu berbicara zakat kurang lebih 32 kali. Allah menyebut infak ada 75 kali. Allah menyebut sedekah itu 15 kali. Total mungkin sekitar 115. Bahkan kalau secara umum ngomongin masalah mengeluarkan harta jalan Allah, lebih 150 kali Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah SWT. Sementara dalam Al-Quran itu ada satu ayat saja yang menceritakan bahwa setan itu menakut-nakuti orang untuk bersedekah dengan kemiskinan. Cuma satu kali saja. Saudara sekalian, 150 kali Allah merintahkan kita untuk bersedekah, sementara setan menakut-nakuti satu kali. Allah ingatkan satu kali saja. Dan ternyata kita semua sangat berat untuk kemudian berinfak. Yang ketiga, saudara sekalian rahimakumullah, salah satu fadilah dari sedekah itu adalah tad'aful bala. As-shadaqatu tad'al fala.
Sedekah itu adalah menolak bala. Dalam hadis yang sahih dikatakan ada 70 balak mau datang, maka dia akan didahului dengan sedekah yang kita lakukan. Di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Guru beliau termasuk Syekh Bangkalan, kemudian guru juga pendiri Muhammadiyah, Syekh Ahmad Dahlan. Beliau di dalam kitabnya menceritakan tentang seorang petani yang memiliki pohon besar di sampingnya. Di atas pohon itu ada merpati, sepasang merpati. Karena sangat miskin petani ini, maka dia jarang makan yang mahal-mahal gitu ya, termasuk ikan-ikanan jarang. Akhirnya istrinya bilang, tolong dong itu dengarnya di atas pohon itu ada burung merpati. Itu ada anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Abang naiklah, kita goreng itu untuk makanan kita, tambahan gizi kita buat anak-anak kita yang masih kecil. Maka dia naik. Habis itu karena itu masih berada di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, sang merpati mengadukan sang petani itu ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan marah, panggil si petani, kemudian dimarahi, kamu gimana? Ini kan sama Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu malah kemudian memakan anak burung itu? Janji kamu gak akan ngulangi lagi. Ya. Begitu kemudian jalan, dia seminggu 2 minggu tidak tertarik, 1 bulan kemudian istrinya merengek lagi. Biasanya yang berusaha untuk menggoyahkan komitmen itu istri. Akhirnya kemudian dia naik lagi, ambil telur. Telurnya diambil kemudian dibuat makan. Laporin lagi sama siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam sama sang merpati tadi itu. Marah lagi Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bukan hanya mengingatkan sang petani, dia kemudian bilang kepada jin barat dan jin timur, wah jin barat dan jin timur, kamu jaga, jangan sampai nanti kalau petani ngambil anaknya atau telurnya dari sang burung merpati itu, jangan sampai itu terjadi lagi, jatuhkan aja petani itu ke bawah. Qadarullah, sekian bulan kemudian istrinya lagi merengek dan petani itu naik ke atas. Di setengah perjalanan itu dia melihat ada pengemis datang ke rumahnya. Dilihatnya istrinya nggak keluar-keluar, naik lagi tetap. Akhirnya kemudian dia turun, ngambil gandum dikasih kepada si pengemis tadi. Kemudian beliau naik sampai di atas, kemudian dapat burungnya, anak burungnya itu kemudian digoreng lagi. Lapor lagi tuh, marah Nabi Sulaiman sudah 3 kali. Terus kemudian panggil jin yang tadi suruh jaga. Kenapa kamu tidak menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya? Harusnya kamu jatuhkan. Tapi kata jin tadi, ketika petani itu ngasih infak kepada pengemis itu, maka Allah mengutus 2 orang malaikat. Maka jin barat ditampar sampai kemudian lari ke sebelah timur sebelah barat, sehingga kemudian orang itu bisa ngambil itu. Masya Allah. Dari situ kemudian bisa ngambil pelajaran bahwa sesungguhnya sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah datang pada seorang, dengan kita berinfak Allah mengubah takdirnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta yang sebenarnya kita miliki itu bukan gaji yang kita dapatkan. Jadi yang sesungguhnya harta kita itu adalah yang benar-benar masuk ke mulut kita, yang habis kita makan.
dan pakaian yang sampai rusak, itulah harta kita sesungguhnya yang kita rasakan. Tapi keduanya akan hilang. Ada satu yang kemudian tersisa sampai akhirat nanti, yaitu yang kita infakkan. Adapun sisanya itu akan jadi hak ahli waris. Saudara sekalian rahimahullah, kalau kita ingin berbekal, maka sesungguhnya harta kita harus kita keluarkan. Yunfikuna fis sarai wad dara, dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Ketika kita sedang butuh, dan untuk keluarkan. Dan itulah sebenarnya harta kita yang sungguh yang kita bawa ke akhirat nanti. Kita dikasih gaji sekian juta gitu. Kalau itu bukan rezeki kita, dia akan keluar, Pak. Harusnya kita sedekahkan jadi amal. Tapi gara-gara kita sedekahkan, itu akan keluar sendiri. Ada yang karena ban pecah, karena anak sakit, karena apa. Teruskan rahmatullah. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dimudahkan untuk bisa berinfak pada Allah SWT, agar kita semuanya selamatkan dari siksa api neraka, dan kita semuanya oleh barokah Allah SWT diberikan kemuliaan di dunia ini. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafan hisab. Allahumma ansur ikhwana muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana muslimin wal mujahidin fi kulli makan wassaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.